bagi kita semua. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Yang terhormat Pak Sunanda Rusman selaku manajer PPDL Semarang, yang kami hormati Pak Syam selaku asesmen pengajaran PPDL Semarang, yang kami hormati juga Pak Peter sekaligus Pak Rozi selaku team leader dan juga pembimbing lapangan kami selama ini. Baik, izinkan saya memulai presentasi pada kali ini dengan sebuah pernyataan sederhana, yakni di era digital seperti saat ini, tentunya sistem digital membutuhkan banyak sekali kebutuhan di dunia industri ataupun perusahaan. Data tidak hanya disimpan, tetapi juga harus mudah diakses, dimonitoring, dan juga dikelola dengan baik, dengan cepat, tepat, dan juga efisien. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan saya Wilda dan rekan saya Eki, saya Talita. Kami di sini telah melaksanakan magang selama 5 bulan di PT PLN Persero UPDL Semarang. Berdasarkan hasil observasi kami selama 5 bulan magang, PT PLN Persero UPDL Semarang memiliki banyak sekali aset, bahkan mencapai ratusan, terutama di laboratorium yang tersebar di beberapa titik yang gunanya untuk mendukung pembelajaran, pendidikan, pelatihan, ataupun sertifikasi. Namun sayangnya proses pengelolaannya itu masih dilakukan secara manual, bisa menggunakan kertas ataupun file yang terpisah-pisah. Tentunya hal ini dapat berdampak ke beberapa kendala seperti pencarian informasi atau riwayat alat itu menjadi sangat lambat karena tidak adanya real-time dokumentasi, kemudian terlambat monitoring juga karena tidak adanya monitoring alat kalibrasi terkait jadwal kalibrasinya, kemudian proses peminjaman aset belum terdokumentasi secara real time karena tidak ada sistem yang mampu men-tracking secara real time. Nah, tentunya hal ini akan berdampak juga pada laporan dan juga rekapitulasi akhir yang tidak sesuai ataupun rawan hilang, baik itu datanya ataupun asetnya sendiri. Nah, kami merencanakan sebuah sistem yang mampu menjawab permasalahan tersebut, yakni ada sistem yang bernama Data Labs dan juga Stockify. Nah, kedua sistem ini memiliki sistem yang berbeda, begitupun juga implementasinya. Data Labs digunakan untuk berfokus pada monitoring alat, monitoring aset, monitoring jadwal kalibrasi, sekaligus juga mampu mengidentifikasi pencarian dari alat-alat tersebut, seperti apa deskripsinya ataupun yang lainnya. Kemudian Stockify merupakan sebuah sistem untuk membantu proses lebih ringan untuk membantu proses peminjaman dan juga pengembalian aset seperti APD ataupun yang lainnya. Kedua produk ini tentunya akan mempermudah kami dan Bapak-Bapak Lab untuk dapat memproses operasional laboratorium. dalam proses inventarisasi data aset PPDL Semarang sudah menggunakan media digital untuk menyimpan data aset seperti Microsoft Excel dan juga Google Spreadsheet. Namun masih ada beberapa data aset yang disimpan menggunakan media kertas. Nah, saat ini PPDL sudah sampai pada tahap menggunakan Google Spreadsheet, yang dimana Google Spreadsheet tersebut bisa diakses secara paralel sehingga bisa diakses lebih dari banyak orang. Akan tetapi semakin banyak akses ke banyak orang, semakin rawan juga data tersebut bocor. Ya. Oleh karena itu, kami menciptakan sebuah website bernama Data Labs dan juga Stockify sebagai tameng Google Spreadsheet ini agar walaupun diakses banyak orang, datanya tetap aman. Upgrade sendiri merupakan fitur dari Google Spreadsheet yang dimana kami dapat memasukkan kode program sehingga kode program tersebut menghasilkan website yang bisa diakses oleh para siswa diklat, internal PDL maupun yang lainnya. Jadi ibaratnya Google Upgrade itu sebagai jembatan antara Google Spreadsheet internal PDL Semarang ke website yang bisa diakses oleh teman-teman pusdiklat baik dari peserta maupun internal lainnya. Nah, di sini kalau Google Spreadsheet itu diibaratkan sebagai mesin yang tanpa cover, sedangkan Upgrade ini merupakan cover dari mesinnya tersebut, sehingga mesin tersebut lebih aman, lebih andal, dan juga tidak gampang kena faktor eksternal. Oleh karena itu, Data Labs dan Stockify ini merupakan jembatan dari
data yang diakses oleh banyak orang tapi rawan bocor. Nanti di akhir akan kita demonstrasikan website tersebut beserta diskusi dan tanya jawab. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, untuk sistem ini nantinya di masa depan masih bisa dikembangkan, mengikuti dengan perkembangan teknologi juga menyesuaikan dengan unit kerja. Perkembangan yang dapat dilakukan diantaranya yaitu dari pengembangan database, keamanan sistem, dari dashboard, atau mungkin fitur backup data otomatis. Kemudian, sistem ini nantinya juga bisa diimplementasikan di unit kerja yang lain karena bersifat fleksibel dan penyesuaiannya pun tidak membutuhkan modifikasi yang besar. Modifikasi yang diperlukan diantaranya hanya data inventaris, data pengguna, serta identitas unit kerja. Baik. Untuk mendukung penyusunan dan pengembangan dari sistem ini, kami menyusun 2 buku panduan dari masing-masing sistem yang memuat tata cara pengelolaan, pengembangan sistem, serta tata cara penggunaan. Untuk soft file dari buku panduan ini dapat diakses melalui QR code berikut. Ada printout-nya juga di situ. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami nantinya sistem Data Labs dan Spotify ini dapat mendukung digitalisasi pengelolaan laboratorium di PT PLN Persero UPDL Semarang. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan, bimbingan, serta kesempatan yang telah diberikan selama kegiatan magang berlangsung. Apabila masih terdapat hal yang ingin dikonfirmasi, didiskusikan, atau diberi masukan, kami persilakan kepada Bapak-Bapak sekalian. Untuk selanjutnya kami akan melakukan demonstrasi sistem secara langsung yang diikuti dengan sesi diskusi. Baik Bapak-Bapak, Bapak dan Ibu Putri, kami ingin mendemonstrasikan satu persatu dulu. Yang pertama itu ada sistem Data Labs, bisa di-scan di sini atau di print out. Itu ada Data Labs yang biru nih Pak. Yang pertama, sebagai informasi, kalau Data Labs ini memiliki 2 user diagram, yaitu sebagai administrator dan juga sebagai pengguna. Nah, Usernya di sini sudah ada. Tadi kami di belakang. izin lanjutkan ya Pak. Ya, Jadi untuk pertama kali si Data Labs ini mempunyai 2 list diagram. Yang pertama sebagai peserta diklat dan yang kedua itu sebagai administrator. Nah, apabila bapak-bapak dan ibu-ibu di sini login, itu berarti bapak-bapak dan ibu itu sebagai administrator. Jadi bisa mengedit segala macam informasi di sini dan juga bisa menghapus ataupun menambahkan. Sedangkan sebagai pelatih, sebagai peserta ataupun siswa itu hanya bisa melihat melalui scan QR. Jadi itu nanti digantung atau ditempel di setiap asetnya. Seperti yang dicontoh ini ada di address ya, sama di scan. Iya. Seperti itu. Ini nanti jika di scan maka akan muncul informasi mengenai alatnya seperti nama alatnya, kemudian nomor serinya, kondisinya, baik apa rusak. Jadi nanti siswa itu bisa melihat kalau alat itu masih bisa dipakai atau enggak. Jadi sebelum dipakai dikonfirmasi dulu melalui si scan QR ini. Ini yang versi stikernya. Nah, izinkan saya menuntut untuk pengaplikasian atau demonstrasi dari sistemnya. Oke, tampilan yang pertama itu ada tampilan login. Sepertinya bapak-bapak udah nge-scan. Di situ, ya, di situ juga ada username dan juga passwordnya. Oke, tampilan kedua itu ada dashboard system. Saya Ya, jadi memang sistem ini membutuhkan internet Bapak. Jadi diharapkan setiap orang yang mau login itu punya akses internet, baik menggunakan wifi atau menggunakan data seluler untuk bisa mengakses website tersebut. Saya terima kasih.
Oke, di sini ada tampilan utama yaitu dashboardnya. Nanti tertera total alat atau asetnya itu ada berapa, misal 100, kondisi baiknya itu berapa, ada 8, yang lebih baik itu ada 4. Kemudian 30 hari ke depan itu apakah ada alat yang perlu dikalibrasi, sehingga di sini tuh ada pengingatnya gitu loh, mana alat yang perlu dikalibrasi atau tidak. Nah kemudian ada, jadi di sini cuma tampilan awal doang. Kemudian ada data alat, ini tampilan keseluruhan sistemnya, keseluruhan alat yang ada di PDL. Nah, kita bisa melihat, kalau kita sebagai administrator, kita bisa melihat, mengedit ataupun menambahkan. Jika menambahkan, bisa kita tambah alat baru. Oke, nanti akan diisi, kemudian klik simpan. Kemudian bisa ke sini. Ini bagian yang sudah kami masukkan, dan ini ada tervalidasi dan kami mendapatkan datanya dari Pak Praji juga. Nah, untuk menyimpan, mengeditnya bisa diedit di sini, terus kita bisa edit di sini. Misal tahun depan nanti akan ada kalibrasi lagi, bisa diedit lagi tahun depan. Ataupun juga dengan ruang penyimpanannya mau di mana itu bisa diedit. Bisa diklik simpan. Ketika kita klik simpan, maka dia akan otomatis menggenerate QR-nya. Nanti QR-nya itu bisa kita download dan kita tempel di bagian sini. Untuk alat itu ya? Iya, untuk alat itu. Jadi setiap alat itu mempunyai identifikasi masing-masing berdasarkan QR-nya. QR ini terbuat dari link sistemnya, kemudian slice nomor serinya berapa. Jadi setiap kali ganti nomor seri bakal ganti juga QR. Nah, kalau misalkan saya mau lihat QR-nya ini, aset 6 yang nomor 2. Yang mau lihat dia QR-nya. Ya. Oh langsung. Ya. Oh, gitu aja ya. Langsung. Nah itu. Oke, selanjutnya kalau mau hapus ya langsung hapus. Iya. Mungkin tentang panduannya bisa juga dilihat di sini, panduan penggunaan seperti data algoritma kayak gimana, mengeditnya kayak gimana. Tapi ini hanya sekilas, mungkin nanti bisa lihat lebih lengkapnya di buku papan. Berarti kalau yang QR-nya ini yang kita akses, dia hanya masuk ke informasi peralatannya ya, nggak masuk ke sini kan? Tidak. Jadi tidak bisa mengedit. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan atau didiskusikan lagi, Pak? Izin Pak, mungkin saya menambahkan. Silakan. Jadi latar belakang untuk yang data labs ini Pak, ini menindaklanjuti arahan dari Pak Manajer waktu itu dan Pak Prasada ya Pak. Waktu itu kan Bapak minta setiap alat kita di belakang. Iya, kalau ada QR-nya kita bisa tahu alat ini apa sih ini. Nah ini kita kemarin coba diskusikan dengan teman-teman PKL dari UNES. Alhamdulillah teman-teman juga bisa merealisasikan hasil diskusi kita waktu itu Pak dengan ya data yang kita miliki. Kemudian ini untuk yang dimasukkan di sini untuk data alat-alat uji kita Pak. Mungkin itu seperti ini. Jadi latar belakang untuk yang alat yang aplikasi data labs ini dari situ Pak, latar belakang. Mungkin item yang coba disampaikan Pak Mas yang tadi yang ditampilkan. Nah, item yang di sini itu yang muncul ini bisa ditambah juga kan ya. Bisa. Jadi biasanya itu karena ya maaf dulu saya juga orang lain ya. Jadi permasalahan dari dulu selain terkait dengan inventarisasi itu adalah kesusahan kita itu terkadang terkait dengan ini Pak, diskusi kerja. Iya. Diskusi kerja dari masing-masing alat. Iya. Nah kadang teman-teman di lab ini harus membuat sendiri. Mungkin Mas Rosik juga membuat sendiri Pak. Iya. Nah terus kan kalau disimpan dalam berupa alat itu menyusahkan Pak. Betul. Nah mungkin kalau di UPD yang lain itu dia membuat QR code-nya itu terkait ikannya gitu kan. Nah apakah mungkin ini kan awalnya kita berangkat terkait dengan informasi dari si alat itu. Nah, salah satunya apakah bisa mungkin kalau memang dalam satu QR ini bisa ditambahkan tadi mungkin nanti berupa sebuah link atau apa. Yeah. Jadi sampai tinggal masukkan di database-nya bahwa si alat ini itu nanti mempunyai ikannya itu di link ini. Jadi nanti balik lagi masuk ke link. Tapi paling nggak sudah memudahkan Mas Rosi untuk misalnya ada si instruktur tiba-tiba nanya BA Mas Rosi gitu kan, ini daripada buka-buka gitu kan tinggal buka ini gitu kan, maksudnya cek ini gitu. Nah mungkin
itu ya bisa jadi tambahan masukan ke teman-teman. Terus kalau tak lihat ini ya terus terang kan kalau yang menghadapi ini Mas Rozi aman gitu ya, dalam artian ini cuma tulisan-tulisan kayak gini. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba ada teman mitra baru nih, bukan Mas Lewes, bukan Mas siapa, dimasukkan ditaruh di tempatnya Mas Rozi gitu kan, mulai ngeklipping gitu kan, nggak ada kabarnya. Jadi ada saran kalau bisa mungkin tambah fotonya gitu Pak misalnya. Jadi nanti bisa memudahkan juga. Kayak gini ini kan ya apa namanya, posisi saat di lapangan, oh ini alat apa sih gitu kan. Nah, saat sudah di dalam sini itu, nah misalnya kita bisa sambil ini juga kan, apa namanya, ternyata itu yang dimaksud itu yang ini. Ya. Sebenarnya mungkin kalau bisa muncul di sini juga, kan dia hanya tulisan ya. Kalau IKA itu kan hanya tulisan sebenarnya kan. Seharusnya ya jika kemungkinan masuk ke sini. Kalaupun tidak tadi link. Kemudian kita juga harus masukkan informasi ya. Ini alat ini dipakai untuk alat apa? Ya, jadi data histori penggunaan alat ini. Jadi selama ini digunakan untuk alat apa saja. Itu juga bagus. Muncul. Ini kan murni data alat ini ya, data alat. Kemudian jika memungkinkan juga kita bisa menambahkan video penggunaannya, tapi itu apa namanya next ini. Tapi ininya disiapin gitu, rumahnya disiapin apa istilahnya? Ya, itu aja. Kalau untuk kontennya oke ya, kami butuh waktu, butuh effort termasuk tadi. Tapi siapin aja dulu tempat-tempatnya semua itu. Ya, siapin dan bikinkan logiknya gitu. Nah, jadi kalaupun ini tidak selesai sekarang, tapi secara sistem itu udah siap. Tinggal kita input gitu, kita tinggal swap gitu kan. Namanya gitu Mas. Tapi overall ini luar biasa, ini sangat baik, tampilannya juga menarik ya, bagus, informatif. Saya kasih nilai sih 9,5 ini ya. Waduh, terima kasih Bapak. Sebenarnya arah kamu yang tadi tak sampaikan itu ya Mbak ya Mas. Jadi gini, kalau nanti teman-teman sudah bisa mencoba ini juga masuk sebuah klasifikasikan ini, kalau peralatannya itu jenisnya apa gitu ya, arahnya sebenarnya itu inventarisasi ini kan ada hubungannya dengan peminjaman. Jadi pasti nanti kayak teman-teman kalau misalnya lihat aplikasi Topo itu, Mas Rozi itu punya klaim per tester itu 10, posisi yang baik itu 8. Sekarang yang lagi dipakai oleh diklat switchgear itu 4. Nah, saat hari H ternyata Mas Rozi ini mau lihat ini, ada yang mau pinjam lagi ini kan. Terus tapi kok nggak ada di locker gitu. Setelah dicek, oh ternyata dipinjam ini gitu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman bisa ini ya nanti menyiapkan itu juga, itu akan tambah ini ya, tambah semakin sempurna lah gitu. Jadi nanti udah upload dari termasuk dengan peminjamannya. Jadi nanti kita punya berapa yang kita berapa gitu kan, yang ready berapa gitu kan, termasuk yang tadi yang disampaikan Pak Jenazah ada ikannya, mungkin bahkan tadi video penggunaannya kalau misalnya ada gitu. Di tempatnya Mas juga kalau misalnya juga beberapa ada yang sudah bikin video dan saya lihat tinggal di type aja gitu, yang linknya yang tambahan yang punya sampaikan tinggal menambahkan aja, kayak tadi menambahkan link untuk masih ngisi kerja yang masih berupa tulisan gitu sih. Oke Pak, menjawab masukan dari Bapak, kami juga membuat satu aplikasi yang bernama Spotify. Oh, Spotify ini berfokus untuk keluar masuk. Oh, ini dia Pak.
peminjaman Jadi ada barang. dua aplikasi. Ya, betul sekali. Yang kalau tadi fokusnya barangnya itu barangnya itu apakah rusak ataupun dipinjam ataupun kalau yang tadi itu kan ada jadwal kalibrasi, jadi fokusnya untuk alatnya ini atau apakah sudah siap dipakai atau tidak. Kalau stok IPA ini fokusnya untuk di gudangnya, jadi apakah stoknya ready atau tidak. Nah sekarang kita masuk ke stok IPA versi peserta pusdiklat. Jadi di sini menu awalnya ada pinjam dan kembali. Jadi kalau kita masuk ke menu pinjam, nah di sini seperti ada form pengisian nama, coba diisi Wiki. ya. Terus ini aja misal PDL Semarang, terus ini topiknya apa? Nama punya nih. Biasa aja nomor cantik. Kemudian keperluan misal Iklan. di sini kita bisa milih misal ada sarung tangan dan ini macam-macam ya, ada banyak sekali. Kita mau misal pilih dari satu, terus biasanya juga milih kacamata biasanya kacamata sepatu. Nah kemudian kita lanjut klik Dor. Ya. Nggak bisa dipesan. Enggak ada itu yang Coba ketik aja biasanya. Ya, contoh aja lah. Contoh aja. Dor kan. Belum diupdate dan Belum diupdate. Enggak apa-apa enggak. Oh belum, oh tadi kayak coba kembali dulu. Ulang. Oke, gitu aja. Iya. Itu mau apa? Ada yang keputus ya? Saya sholat dulu ya. Jawab nanti kasih lagi. Oke, bagian menu menunya ada salah, jadi kita masuk jadi admin dulu aja. Kayak waktu kamu nambahin brand observasi. Jadi tadi malam itu ini mas, aku minta formnya itu bisa disepas. Awalnya itu nggak bisa. Jadi biar kita datanya itu nggak perlu kerja 2 kali gitu mas. Nah akhirnya katanya udah bisa. Nah mungkin ngebug di Ya, ini kita coba. Jadi ini ada grafik buat nampilin kondisi barangnya ini di gudang seperti apa. Kayak misal tersedia 12, kalau terus dipinjam itu nanti di sini warna merah. Nah ini contohnya lagi nggak ada. Kebetulan lagi nggak ada yang pinjam jadi full 12. Kalau misalnya dipinjam 2, jadi birunya di sini doang. Terus sisanya tuh warnanya merah. Jadi kalau udah balik, merahnya hilang terus full biru. Artinya seperti itu. Terus di sini ada tabel Islam. Dan fungsinya sama kayak di grafik, cuma ini bisa langsung kelihatan angka-angkanya. Jadi lebih jelas. Lokasinya beda, ini lokasinya, terus mereknya apa dan juga serinya apa. Nah, terus kemudian escape. Kemudian data peminjam. Nah, di sini bisa kelihatan siapa yang pinjam tapi belum dikembaliin. Ini kayak cuma rangkuman aja siapa yang pinjam tapi belum dikembaliin. Nah, di sini ada fitur cetak PDF. Jadi nanti udah terdownload di PC-nya masing-masing, nanti bisa juga. Terus buat nambahin barang,
Nah, di sini adalah master barangnya, yang dimana semua data di UPDL seperti laboratorium tersebar di sini. Teman-teman, rekan-rekan bisa nambahin barang baru kayak barang, merek dan lain-lain di sini. Kemudian kalau mau edit barang itu ada menu buat edit. Terus kami juga menyediakan searching, jadi misal alatnya terlalu banyak kita bisa ketik pakai fitur searching dan juga menggunakan filter kategori. Jadi kategorinya itu sesuai request dari Bapak Peter dan Bapak Rozi, ada alat ukur, alat kerja, ada di dalam material. Kalau khusus material ini nanti bisa diambil tapi nggak usah dikembaliin. Kayak contohnya kayak majun, sarung tangan, tidak bayi. Harus pakai dia. Ya betul. Jadi nanti nggak usah dikembaliin, ambil aja. Itu majun ya, bukan majun. Oh, ya udah kita edit langsung dari Bapak. Ya. Kemudian nanti di stop awal, ini biasanya kan OPDL punya rutinitas di mana 1 bulan sekali itu update stoknya. Kita nggak menghitung stok kemarin berapa, tapi langsung kita update stok sekarang berapa. Misal kemarin 49, sekarang 51, berarti ada 2 bulan masuk. Langsung aja dicari namanya. Kalau misal nyari sepatu gitu, nah sini langsung buat 38 kan bulan kemarin. Nah sekarang kita masukin aja. Sekarang ada 40 misal. Jadi langsung dimasukin data sekarang aja, bukan data yang kemarin. Ini aplikasinya ini berjalan di apa ke Ya, spreadsheet gitu. Nanti kami juga kasih lihat Google Spreadsheet-nya. Oh, Jadi Google Spreadsheet punya fitur AppScript yang buat dimasukin kepada program buat menghasilkan website. Jadi kita otak-atiknya di AppScript-nya itu. ya minta tolong emergen aja. Apa itu? Sekarang itu kan di searching aja lah. Banyak jadi nanti aplikasi emergen. Sampai nanti kalau sekarang tuh yang kami penting kan tahu ininya tuh cara buat promnya. Iya, Promnya jadi bikin aja. bikin ya. Sama emergen itu kan sebenarnya AI juga, cuman khusus yang disuruh bikin aplikasi website. Nah, Pak Putri ini pasti jago. Oke, ini maksudkan coba yang cari itu ya, update stok itu nanti bikin drop down aja gitu. Drop down Oh, kayak pilihannya itu. Oh, kayak yang awal-awal Kayak masuk. gitu. Jadi yang perlu diupdate apa aja. oh gitu, oke Pak. Jadi nggak searching satu-satu. Coba stop awal. Itu ya. Nah itu nggak cari barang tapi Langsung nama Klik. barang. Ah. Nama barang. Oh, ya Pak. Tulis nanti lupa. Di stop, Pak. Cari barang diganti untuk mix. Sebenarnya kayak cuma seru banget. Ngomong nilainya belum oke di mereka. Masih bisa di masih bisa dimintain tolong. Ya mending itu drop down gitu kan tinggal pilih. Ini tadi hasil scan-scanannya tadi Pak. Memang belum ada tanda tangan Pak Rozi karena ini sifatnya hanya sementara aja buat disimpan di AppScript atau Google Spreadsheet-nya. Nah nanti tinggal Pak Rozi misal butuh datanya itu tinggal di print, tinggal dibuat. Nah memang kekurangannya tidak ada tanda tangan peminjam. Nah untuk kedepannya nanti kita buat agar peminjam itu bisa tanda tangan langsung di HP atau di Kalau yang posisi sekarang teman-teman pinjam itu Pinjam, apa? Pakai manifest ya, manifest kertas gitu ya. Iya. Dan nanti formnya mungkin nanti tak sama ini ya itu ada bukan revisi tapi kopnya sesuai Menyesuaikan Oh, dengan form ISO ya? ISO gitu kan. Bisa. nanti ditambah-tambah. Nah ini untuk pelaku pinjaman, tadi kan kalau misal pinjam terus kembali kan bilang peminjamnya, tapi yang di sini nanti full. Misal peminjam dari bulan apa kesimpan di sini semua, tidak akan bilang. Ya dan nanti siapa yang pinjam dan siapa yang membeli tetap ada di sini lengkap dari bulan apa sampai bulan apa lengkap di sini, nggak akan pernah kehapus. Nah untuk fitur ini nanti saya korban ini lagi Pak. Ya, coba kalau dari sini coba. Sebenarnya saya punya Yang versi yang masing-masing kalau ya. sorry nyalain. Iya, Pak. Kalau yang tadi yang data lab itu juga sama, base-nya pakai ini juga. Sama, Pak. Oke. Ini kamu punya akun ini Pak?
soalnya aku juga bikin project yang asli. Jadi ini project yang buat demonstrasi Pak. Oh, Yang saya otak-atik tadi malam. tapi udah jadi printnya udah ada juga. Sudah ada. Makanya mungkin yang itu lebih sempurna dari ini. Ini soalnya nanti aku diskusi sama kamu ini Bu. Soalnya kalau menurutku ya kok biar jadi aplikasinya satu aja, entah nanti sama teman-teman ini dibuatin rumah sendiri terus baru nanti ada kayak 2 kamar gitu kan, atau sekalian ya sudah dalam satu rumah dalam satu ruang itu kan. Cuma nggak tahu ya aku di dalamnya nanti teman-teman mengaturnya itu seperti apa supaya bisa tadi, karena kan base-nya itu kan sama kan, database yang dipakai kan sama, jadi sama-sama menggunakan database terkait dengan peralatan yang ada di situ atau fasilitas yang ada di situ. Nah, terus kemudian kalau kondisi itu kan sama informasi itu kan ya sudah menginformasikan itu, tapi di fitur yang lain itu ada yang harus kita siapin adalah saat si alat ini dipinjam sama siswa. Nah, tapi saat si alat dipinjam sama siswa nanti ada fungsi ini kan, tambah kurang itu. Jadi biar nggak berada di rumah yang berbeda gitu kan. Ya kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ini kan sudah keputusan, nanti Mas Bos juga tidak perlu lagi pakai yang manual gitu kan. Jadi itu ceritanya gini Mas, biar ini saya bantu jawab. Awalnya itu satu project aja Mas. Oh alah, Satu project aja itu yang data labs itu. Laris ya? Ya, laris. Karena kan kita berangkatnya dari yang Pak Prasada itu kan. Nah, tapi setelah kita melihat kemampuan dari teman-teman, kayak ini bisa untuk diajak lari sendiri. Makanya ketika mereka bisa diajak lari, aku minta yang ini aplikasi buat simpan pinjam. Jadi gitu. Tapi nanti ke depan kalau mau dikomen pasti bisa sih. Entah nanti yang di data labs dikasih menu Stockify atau yang di Stockify dikasih menu data labs kan bisa juga. Tapi setidaknya kalau ini minimal kita dapat 2. Kalau cuma satu doang. Tapi nanti bisa pengembangan juga sih. Memang kan banyak kan teman-teman kerja itu buat yang seperti ini. Iya. Gak apa-apa, setidaknya bisa menggugurkan kewajiban. Iya. Tujuannya ke situ. Bisa ya yang ini. Ternyata bisa, cuma ini ada berdikit, jadi ini kayak semua. Ini nanti dia diberdayain. Nah, ini kalau misal orang yang mau minjem biasanya kayak gini, nama ini udah mirip kayak punya Pak Aris, cuma gak ada kopnya. Nanti kalau mau pinjam tidak. Sudah saya pasang. Crawl out of the hole you're in. Who you are is not who you've been. Now's the time to sink or swim. Will you fight the tide or get lost within? And I know you're feeling low, feel like you've lost control. But the darkness that you know, it's not your home and you're not alone. And all you've wanted was just so much more. This world has taken a hold. Don't let them get your soul. The silence, you feel it, cold as a winter storm. This world has taken a hold. Don't let them get your soul. Iron bars are held to break. Tell me now, do you know what's at stake? Your whole life in a blank stare haze. You walk around like the end of days. And I know you're feeling low, feel like you've lost control. But the darkness that you know, it's not your